Oke, Kang. Oke, sebentar. Lagi gue munculin bentar. Oke. Sebentar. Jadi ada guru marketing di dunia, namanya Seth Godin. Oke. Sebentar. Agak besar kayaknya filenya nih. Ah, belum kebuka ya? Udah baru bisa kebuka nih. Oke, wait. Saya share screen. Oke. Sip. Oke. Nah, yang mindset, slide keempat. Seth Nah, Godin. ya, Seth Godin. Jadi kita di sini samain dulu persepsi ya. Ya, anggap semua teman-teman di sini adalah pebisnis foto lah, pebisnis foto. Jadi hampir di semua lini bisnis nggak ada yang nggak pakai customer service, walaupun teman-teman di sini statusnya sebagai fotografer atau sebagai owner, tapi intinya teman-teman di sini nyambi sebagai customer service karena melayani customer. Nah, jadi mindset yang kita tanam hari ini adalah itu kita sebutnya market centric. Jadi don't find a customer for your product, find product for your customer. Nah, pesannya apa sih di sini? Jadi teman-teman bisa menganalisa pasarnya itu seperti apa. Jadi bukan bikin produknya dulu. Oh, gue mau wedding, gue mau fotonya seperti ini, baru gue jual. Itu bukan. Tapi kita lihat dulu sebetulnya kebutuhan klien apa sih gitu, kebutuhan customer apa. Yang paling relate sama zaman sekarang itu adalah mungkin taste, kebanyakan orang bikin foto seperti apa sih gitu, kayak tadi Kang Asmi virtual photoshoot lagi tren. Wah, ternyata trennya virtual photoshoot gitu. Demand-nya ada, barulah kita bikin demand itu gitu. Jadi kalau kita udah ngikutin pasarnya, baru kita saatnya nyari customer gitu. Jadi mengedepankan kebutuhan pasar. Jadi relate banget sama slide 5 yang pernah kita bahas di NIIS kemarin, yang masalah jalur artis dan jalur bisnis. Nah, kalau market centris ini ada di sebelah kanan, yaitu kita menyediakan produk. Kita mengikuti pasar, mengikuti selera pasar. Karena di poin ketiga itu karyanya itu general, kemudian mudah diduplikasi, kemudian pasarnya emang di mainstream ya, kayak virtual photoshoot mungkin yang sekarang lagi rame, itu pasti akan banyak karena bisa dibilang itu lagi mainstream gitu. Kemudian dan selanjutnya intinya sampai di situ dulu. Oke. Nah, langsung ke part 1. Oke, part 1. Ketika mindset untuk menyediakan produk itu berdasarkan kebutuhan pasar, berarti hal yang pertama kita lakukan adalah itu riset. Nah, riset pasar kalau mau mulai bisnis ya, kalau dari gue pribadi di bisnis wedding, yang gampang banget itu kita lihat 5 terdepan siapa. Yang jadi role model siapa sih, 5 vendor paling hits saat ini siapa. Kemudian 5 vendor yang paling laku di sekitar kalian siapa. Nah, dari situ udah bisa tuh dianalisa foto-fotonya seperti apa, kemudian kalau teman-teman ini ada satu cara, yaitu bisa minta
price list mereka, kemudian kita analisa mereka supply apa aja seperti itu. Kan kalau kita kalau dari satu sumber itu kita bilang nyontek ya. Tapi kalau dari banyak sumber kita bilang riset. Riset ya. Atau terinspirasi, Bang. Terinspirasi. Halus. Ada juga namanya kita ada form buyer persona atau demografi si calon-calon klien kita. Itu juga misalkan dia kerjanya apa, kemudian sukanya apa, musiknya apa, itu kita bisa dapetin itu, nanti baru ketahuan tuh pasar kita, oh ternyata siapa sih, kayak gitu. Kemudian nanya, surveinya siapa ya, nggak usah jauh-jauh, orang-orang terdekat kita yang mau wedding, misalnya teman-teman kuliah, kalau teman-teman masih umur 20-an, itu bisa ditanyain teman-teman yang umur 20-an itu, mereka kalau mau wedding mau pakai vendor siapa gitu-gitu. Banyak sih intinya menggali informasi sebanyak-banyaknya kalau mau memulai bisnis ini gitu. Jadi mendengar kebutuhan calon customer kita. Nah, kalau part 1 ini kan calon customer kita. Nah, apa sih yang dilakukan Alienco? Nah, ini kan udah jalan nih Alienco. Nah, next slide. Nah, ini campaign yang baru kita keluarin kemarin, yang insya Allah menyentuh si pain-nya klien. Misalkan mereka masalahnya apa sih gitu. Ternyata mereka kan banyak nih pada cancel wedding, kemudian ke pending juga Bang ya, ditunda-tunda ya. Mereka nggak tahu nih, harus seperti apa gitu. Akhirnya mereka menahan untuk transaksi. Nah, muncullah ide kita ya dari sama judul workshop hari ini, mendengar kebutuhan klien, kebutuhan pelanggan. Nah, kita coba memprovide atau mengakomodir kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Nah, namanya COVID-19 anti galau. Kenapa anti galau? Nah, mereka itu rata-rata pasti galau nikahnya bakal batal gitu. Bingung booking. Nah, terus DP hangus kayak gitu kan. Nggak bisa reschedule. Dananya minim. Nah, kita ngasih tuh 3 solusi. Pertama, setelah kita tahu kegalauannya mereka apa, booking fee takut hangus. Nah, akhirnya kita punya satu poin, yaitu booking fee nggak akan hangus. Kalau nggak jadi nikah bisa balik 100%. Nah, itu kan value satu. Kemudian kita dapat poin lagi, kegalauan mereka apa sih? Biaya tambahan nggak kalau reschedule? No, nggak ada. Jadi jangan khawatir, kalian bisa reschedule kapan aja selama masih di tahun ini, gitu. Jadi udah kesentuh tuh 2 kegalauan. Nah, satu lagi, wah tapi nggak punya duit kan, duit mereka pasti terbatas. Nah, di saat reguler itu kita 20% DP, nah kalian cukup DP 10% aja. Misalnya transaksinya 10 juta, berarti tinggal cuma bayar 1 juta aja udah bisa booking Alienco gitu. Jadi 3 pain ini setelah kita discuss sama tim, oh ternyata ini yang mereka galau gitu. Makanya hadirlah campaign ini gitu. Ya alhamdulillah, walaupun memang di kondisi yang kurang baik di COVID ini, alhamdulillah bulan lalu cukup untuk campaign ini, untuk jumlah transaksinya menurut gue pribadi, insya Allah ke cover gitu. Jadi walaupun di COVID teman-teman, walaupun di COVID ini kalau dari saran gue, teman-teman harus lebih benar, harus lebih mendengar dan menjadi problem solver untuk calon-calon klien teman-teman kalau bisnisnya mau tetap sustain di kondisi sekarang. Jadi kalau gue pribadi belum sampai ke pivot, tapi kayaknya masih bisa diperjuangkan nih. Oke. Gitu. Berarti kan sebenarnya kan kegalauan-kegalauan yang mendasar Bang ya,
yang Betul. mendasar mungkin secara dirasa-rasa di awal kayaknya ada kekhawatiran yang mungkin servis selama ini dilakukan dirubah saat COVID ya. Misalkan DP biasanya angus, sekarang ya udah silakan gitu. Jadi Arifan. iya, refund gitu. Sekarang jadi memberikan kemudahan-kemudahan yang memang itu adalah kegalauan yang mendasar sebenarnya Bang ya. Betul, betul. Kegalauan mendasar. Ya ini akhirnya dapat 3 poin ini gitu. 3 Oke. poin ini bisa menjawab kebutuhan atau kekhawatiran gitu. Kekhawatiran eh, si calon-calon customer. Oke. Oke. Ya, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke. Oke. Apa sih misalkan ini tadi kan sebelum wedding. Taruhlah kita untuk yang part ini kita udah selesai wedding. Kita selalu menggempur gimana caranya Leadco itu bisa jadi menerapkan service excellent. Service excellent yang kita kasih ya biasa hasil itu di hari H atau H+1 itu udah jadi mau untuk sneak peek-nya gitu. Mereka kan butuh untuk file. Kemudian harus mudah dihubungi. Itu jangan sampai teman-teman pebisnis itu sulit dihubungi. Fast response itu nomor 1. Karena itu Dicurigai ya Bang? value. Jadi kalau teman-teman itu fotonya bagus tapi delivernya susah dihubungi, itu akan menghambat pertumbuhan bisnis teman-teman. Kemudian value before money. Jadi kita nggak mikir, oh ini akan jadi uang nih, ini akan jadi uang. Misalkan kita ngasih servis cepet, terus ngasih 5, janjinya 10 kita kasih 20, itu kita nggak memperhitungkan itu gitu. Toh itu akan jadi point value buat kita kayak gitu. Sama yang ini less promise give more. Nah ini gue dapat dari Bang Sigit di workshop 6 tahun yang lalu, dan itu gue terapkan. Jadi kalau kita album kita cuma 10 halaman, tiba-tiba gue kasih ada 12 atau 13 halaman gitu. Atau kita deliver 2 bulan, ternyata dalam 1 bulan udah bisa kita kirim. Itu kan mereka akan senang banget gitu. Jadi emang kita menjanjikan 2 bulan, tapi kalau 1 bulan bisa ya kenapa enggak gitu. Jadi ini kita kedepankan service excellent. Kasih kejutan-kejutan yang menyenangkan Bang ya. Betul, betul. Sama ya hospitality itu pasti harus dijaga gitu. Yeah. Nah, ketika teman-teman jadi business owner, untuk menerapin service excellent itu sepertinya akan agak kesulitan. Nah, kalau di kita itu ada di customer service sendiri gitu. Kalau business owner ngapain sih? Mereka pasti meeting, dealing, ikut motret juga kalau masih yang motret gitu. Nggak mungkin akan bisa fast respon kalau kalian di jalan terus atau sering kemana-mana, nah kayak gitu. Nah itu ya pentingnya tim sih, tambahan tim untuk bisa ngejalanin service excellent ini. Dedicate lah ya, orang yang ditraining khusus untuk jadi customer service. Itu bisa disambi dengan sales. Nah kalau kita sales and customer service itu satu, kayak gitu. Gitu kan, Sawe. Siap. Oke. Nah, slide-nya emang dikit nih. Kita masuk ke part 3 nih kalau udah transaksi. Ketika udah transaksi, kita ada namanya maintenance client ya, maintenance client. Oke. Ada moto ini, jauh lebih mudah mendapatkan klien referral atau yang referensi dibanding mencari klien baru. Bener nggak sih kalau teman-teman udah punya klien, misalkan kakaknya nikah, terus dia merekomendasikan adiknya atau temennya, itu tingkat closing-nya jauh lebih tinggi dibanding teman-teman dapat lead 1.000, kemudian konversinya itu jauh berbanding jauh. Kayak waktu itu kan pernah di-share kalau Alienco 44% itu kliennya recommended atau referral. Jadi sumber dari referral itu cukup tinggi. Kenapa fotonya ini? Nah,
Ini adalah salah satu klien kita yang memberikan sekitar 5 sampai 8 klien. Nah, ini klien sukses lah ini. Jadi sukses sama Alienco ini dia ngereferensiin ke banyak teman-temannya, segengnya dan saudara-saudaranya gitu. Ini klien Berarti ini yang dampak dari service excellent tadi ya Bang ya? ya Satu betul dampaknya ya. engage banget sama klien-klien kita gitu. Walaupun emang respon kan banyak ya, ada yang ya dari 10 yang bisa tetap intent, mungkin 2 atau 3 ya itu udah jauh lebih dari cukup gitu. Emang nggak bakal semua klien Alienco akan kita maintain. Nah, ada tips. Nah, nih slide terakhir langsung nih. Nah ini nih, tunggu nih. Bagaimana? Slide terakhir itu oke. Nah, ini gimana sih cara maintain klien untuk klien-klien yang udah deal sama Alienco? Yang pertama, mau nggak mau pasti kita setting lewat WA atau DM itu thank you udah gunain pakai jasa kita untuk dokumentasikan hari kebahagiaan kalian bla bla ya dibikin sedemikian rupa lah gitu. Kemudian di wedding anniversary setiap tahun ada tahun kedua, tahun ketiga kita DM atau japri atau kita posting di story. Nah, kalau teman-teman pernah lihat story-nya Alienco pasti pernah lihat tuh happy wedding sekian, happy wedding sekian, terus di-mention dan dia repost dan teman-temannya akan lihat, itu kan efeknya akan viral menurut gua. Betul. Dan dia akan ingat gitu. Ngebangun exposure sendiri ya Bang ya? Betul. Kemudian ada gift ketika klien kita lahiran. Kalau klien yang deket banget sama kita, deket banget, itu kita datang ke rumah sakit. Oke, sespesial itu Bang ya? Sespesial itu. Kalau sebelum COVID ya. Iya. Sebelum COVID. Tapi yang tetap jalan itu kalau kita tahu, wah dia lahiran, anak pertama khususnya. Itu kita kirim kado. Kirim kado, apa sih ya yang akan kita dapat, dia itu akan ngepost di story mereka, akan mention kita dan teman-temannya itu pasti tahu, notice Alienco dan dia pasti dengan kata-kata recommended banget bla bla bla, wah pasti gitulah. Gitu, iklan gratis. Iklan gratis. Gitu. Kemudian ucapan hari besar, lebaran, Natal dan seterusnya. Itu kita ngelakuin juga lewat broadcast di email marketing kita ada di digital marketingnya, itu anak konten bikin ucapan di broadcast lewat email, di WhatsApp juga, kemudian kita posting di story juga, jadi banyak channel kita posting untuk ucapan hari besar. Nah, di Instagram ya, sekarang misalnya Instagram ya, itu kalau mereka posting, coba aja like, komen, terus undang interaksi. Jadi mantan klien itu perlu dicolek terus, biar kita tetap jadi top of mind mereka. Kayak gitu. Nomor 7, kayak spam ya, komen Bang ya? Nggak ada yang ngalahin ini nomor 7. Kenapa harus huruf gede semua, konsisten. Karena kalau teman-teman mau konsisten yang nomor 1 sampai nomor 6 ini akan hilang. Jadi dibutuhkan keistiqomahan ya Bang ya? Iya, betul. Itu nomor 1 konsisten. Inilah hal yang paling berat, poin 7. Ngejaga ini semua biar tetap berlangsung. Ya, salah satu tips dari gue ya ada satu orang yang incas untuk ini gitu. Ya biasanya sih customer service kalau dia Alienco. Ya kalau owner sendiri ingat, ya kadang kita saling ingetin, kita ada grup, ini si ini lahiran, si ini wedding anniversary, kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil tapi insya Allah keberlangsungan bisnis kita akan ngejaga kelangsungan bisnis kita gitu. Udah simple. Oke. Jadi kan teman-teman bisa bayangkan ya berapa omsetnya Alienco untuk maintain ini semua. Ya insya Allah spending budgetnya sebenarnya jauh lebih besar budget iklan kita dibanding budget maintain ini sebetulnya. Jadi nggak besar sebetulnya. Nggak terlalu besar gitu.
Oke, Bang. Berarti kan ini kalau gue pengen nanya nih, kayak tadi Hmm. eh, di fast respon nih. Berarti kan kalau Alienko sendiri kan nyimpen orang nih ya, nyimpen Iya, orang atau mempekerjakan seseorang untuk di bagian customer service. Nah, iya. si fast respon ini dalam tingkatan mana nih? Karena kan mungkin klien mungkin ada yang suka begadang atau memang di statusnya customer service cuman bisa melayani sampai jam sekian dari jam sekian gitu. Betul. Itu Nah, tindakannya seperti apa nih, Bang? di kita bagi dua, ada jam kerja dan di luar jam kerja. Kalau di jam kerja ya maksimal 1 jam harus sudah pasti direspon, nggak bisa nggak kalau jam kerja. Oke. Jadi kalau DM ataupun lewat WhatsApp ya, jalur komunikasi paling intens itu WhatsApp. Kalau WhatsApp mah nggak nyampe hitungan jam. Kalau DM maksimal 1 jam di jam kerja. Nah, kalau di luar jam kerja, misalkan di atas jam 9 malam, itu besok harinya kita balas nggak masalah. Tapi kalau bisa balas saat itu juga nggak apa-apa gitu, selama timnya masih on gitu. Gitu Oke. sih. Oke. Terus kayak ini nih, teman-teman yang mau nanya boleh silahkan ya. Nanti tulis di kolom komentar, nanti mungkin ada dari tim File Photo Week akan coba bantu ngebaca. Kayak gini nih Bang, di maintenance klien nih Bang. Iya. Kira-kira melihat, kalau feeling-nya sendiri dari Alienco Foto ini, nah ini nih perlu di-maintenance nih. Apa karena terlihat dari tongkrongannya, ataukah memang dari cara komunikasi mereka? Nah, ini yang perlu dilihat apa nih, Bang? Indikator-indikator apa nih yang bisa lihat kalau ini klien kayaknya perlu di-maintenance nih? Yang pasti itu akan ketahuan di awal banget sih. Di Sebelum awal dealing banget. orangnya enak nih gitu, orangnya asik. Itu ketika di wedding pasti udah ngeblend. Ketika habis wedding itu akan lebih akrab lagi gitu. Jadi dari awal mereka masuk chat, kemudian meeting, presentasi segala macam itu udah langsung bisa ngerasain tuh ini klien enak, asik atau uh, responnya cepet. Kan banyak tuh klien tuh banyak juga yang responnya lambat segala macem gitu, kayak gitu sih ya. Oh, Dari awal kita udah bisa lihat nih klien wajib kita maintain nih gitu. oke. Berarti klien Alienco adalah klien yang seperti apa nih, Bang? Yang Alienco banget nih. Kalau ada nih, kalau lihat di umum nih, kalau lihat mungkin nih kan, oh ini bukan Alienco banget nih. Kalau ini Alienco banget nih. Nah, Karakter. biasanya kalau klien Alienco banget itu mereka udah tahu dari temennya, atau dia udah tahu duluan sebelum transaksi sama kita. Dia udah mengenal Alienco gitu. Nah, yang Alienco tanda kutip Iya, iya. itu biasanya itu dapat dari partner, misalkan rekanan, disodorkan. Nah, dia jadi ini direkomendasiin ini gitu. Bukan atas dasar keinginan mereka gitu, tapi dari paketan gedung atau paketan WO opsinya Alienco sama vendor B gitu. Jadi itu banyak yang miss tuh seperti itu. Tapi ya resiko bisnis harus tetap jalan dan tetap harus diambil. Yang banyak Alienco banget itu yang mereka udah tahu, mereka udah stalking berbulan-bulan, kemudian jadi pakai kita dan mereka pasti excited banget gitu. Itu Oke. sih sumber Sumber ya. sumber datangnya klien itu. Nah, yang satu lagi biasanya itu nggak terlalu ngeblend mereka. Kadang kan Hmm. diwakili sama WO, contoh sama WO ya. Iya, iya, iya. Maka kita nggak komunikasi sama WO-nya. Sampai hasil jadi pun nggak komunikasi karena diwakili sama WO-nya gitu. Jadi memang ada keterbatasan sendiri ya Bang ya kalau dari ada Betul. pihak ketiga yang jadi Iya, itu kan jembatan ya. sama rule-nya juga gitu. Kita nggak bisa Hmm. bypass. Iya, 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 iya. Tuh. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Silakan, Mas Tali. Mas Mas Gio. Tali, Mas Tali silakan. Ya, Bang Ali. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tali Bang, Gio. Bang mau nanya Bang, kalau misalnya kayak Alienco sendiri kan udah kerjasama sama beberapa vendor ya. Ya.
ya kayak vendor-vendor WO, dekor dan lain-lain. Nah, dari Bang Ali sendiri maintenance ke vendor-vendor tersebut tuh kayak gimana sih? Sama apa ada pendekatan khusus yang Bang Ali lakuin buat biar dekat terus dengan WO vendor-vendor WO kerjasama kita itu? Uh, Kalau untuk maintain vendor, sebetulnya susah-susah gampang ya. Ya sama sih sebetulnya sama maintain klien. Mereka kan manusia. Mereka senang diperhatiin. Semua orang senang diperhatiin. Jadi personal touch itu penting banget. Personal touch. Main ke kantornya, kemudian support. Mereka bikin event apa sih gitu, atau mereka posting apa, repost aja di yang paling sederhana itu. Mereka bikin promo, kita repost di story kita. Itu seneng, pasti gitu. Kemudian ya standar lah ya yang orang-orang lakukan, setiap lebaran kita kirim parcel misalkan ke tempat-tempat, ke kantor mereka kayak gitu. Gitu sih, treatment-treatment kecil tapi insya Allah berimpact gitu. Saling support gitu. Gitu sih. Kalau memulainya gampang, maintenance-nya itu yang susah-susah gampang. Iya, Gitu, iya. Mas Gio. Karena rawan dengan jadi penjilat ya Bang ya? Ya, Itu yang Dapat bahaya job sih gitu. emang. Itu yang bahaya kan sebenarnya kan. Padahal kita niat baik main-main tapi ternyata wah ada gosip-gosip lain ternyata. Apalagi nggak kalau diomongin nggak sama mesti vendor lain sering-sering kan. banget sih. Ya kan, tipis-tipis soalnya. Iya, nggak mesti sering-sering banget ya, kayak parcel kan cuma perlu setahun sekali kayak gitu. Iya, Terus kayak nge-repost ya nggak ada energi juga yang dikeluarkan gitu kan. iya benar. Kalau udah ngeblend banget ya kita bisa makan bareng, bisa hunting, nyari sesuatu bareng itu sering kayak gitu. Misalkan ada anak musik ya, kita temenan sama anak musik sampai nyari venue buat rekanan bareng, dia ngajakin, "Mas ada ini nih, ngajakin yuk bareng datang, ayo berangkat," gitu. Oke. Mm-mm. Kalau gitu yang berangkat ownernya atau customer service-nya, Bang? Owner. Owner. Jatah owner ya. Ada yang kalau megang vendor bini sih, istri. Jadi Oh, kita belah jadinya. Jadi kalau oke. maintain vendor tuh istri, kalau CS maintain klien. Nah, ini menarik nih. Eh, Kenapa istri yang akhirnya jadi terlibat juga nih di manajemennya Ali Co, Bang? Wah, panjang ceritanya. Seru nih, seru nih. Jadi ceritanya waktu itu transisi dari produk sentris ke eh, market sentris, Oke. dari idealis jadi bisnis. Oh. Nah, kalau tetap gua yang meeting, gua yang ketemu klien, ujung-ujungnya mereka yang request Ali Umar pasti. Jadi fotografer Hmm. gitu. Akhirnya makin kesini nama Ali Umar diumpetin, yang meeting bini, bahkan ketika nganterin istri gue meeting, gue di parkiran nungguin, jadi gue nggak perlu ikutan turun ke Oh. Starbucks misalkan, karena ya menghindari itu, kalau gue yang meeting, istri gue meeting, gue ikutan, gue nanti pasti request Mas Ali dong, request Mas Ali gitu. Itu Oke, sih oke. yang awal-awalnya gitu. Yang lama-lama juga gue nggak bisa megang sendiri, akhirnya ya dibantu sama istri megang finance-nya juga Oke, gitu oke, 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 ceritanya. oke. Karena memang banyak sekali saya sama Azmi waktu keliling studio memang eh, pelaku fotografi ini kebanyakan memang melibatkan istri-istrinya gitu. Jadi memang Istri-istri selain istrinya. kan fotografernya banyak, Bang. Di sini nggak ada ibu-ibu aman jadi ya ngomong begitu aman ya. Jadi memang mereka melibatkan istrinya untuk di bisnisnya gitu. Jadi kalau saya sama Azmi kan memang istri adalah seorang pekerja juga gitu di luar sana. Oh Jadi gitu. jadi memang ada sempat sempat ngebahas dengan istri gimana, tapi ya memang mungkin belum ya. Kalau apalagi kayak Azmi istrinya adalah dokter, sangat tidak memungkinkan sekali gitu. Betul, betul, betul. Nah, gitu. Jadi memang adalah orang-orang yang beruntung bisa dibilang begitu kali ya gitu. Iya. Istrinya bisa dilibatkan dalam bisnis, jadi
tidak ada kenakalan dari suaminya. Bisa berkutik. Tiba-tiba minta maaf aja kan, beli motor baru, kan, beli sepeda baru, nggak tahu-tahu. Ntar dilihat dulu, kan begitu. Jadi selain hemat Bang ya, Iya. hemat juga ternyata bisa mungkin ada keberkahan lain ya. Betul. Kerjasama dalam rumah tangga. Jadi support banget ya. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nih Bang, dari Mas Toras. Halo Mas Toras. Halo Mas. Halo Mas Toras, silakan langsung ke Bang Ali. Oke, Bang Ali mau nanya nih Bang. Oke, silakan. Bang, gimana cara mulai kerjasama dengan vendor WO, dekor dan lain-lain? Itu mereka yang menawarkan kerjasama atau kita yang menawarkan kerjasama? Pembagiannya bagaimana? Apakah kita beri diskon khusus untuk WO atau memang kita kasih fee untuk mereka untuk sebagai fee marketing aja? Itu gimana Mas? Kalau Alienko sendiri bagaimana? Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk mulai kerjasama, yang paling pertama yang wajib ya, itu positioning vendor teman-teman. Jadi teman-teman punya bargaining saat ini vendornya di posisi apa gitu. Kemudian gimana cara memulainya? Itu teman-teman kalau Alienko waktu itu kan beberapa sering ikut pameran. Nah, di pameran itulah akhirnya kita bisa kenal sama vendor-vendor di luar foto. Misalkan ketemu vendor dekor, vendor WO, kemudian vendor venue kayak gitu. Itu di pameran itu kita bisa bersosialisasi. Selain itu di waktu wedding, nah sebelum wedding itu kan kita ada namanya technical meeting. Technical meeting itu dilakukan untuk lobby-lobby atau saling kenal dengan vendor-vendor itu. Gitu. Nah ketika kita udah kenal, kita memulainya akan jauh lebih mulus ketika kita jadi orang yang nggak dikenal, ujuk-ujuk datang ngajakin kerjasama. Itu jauh lebih sulit pasti. Jadi yang pertama, Alienko-nya harus dikenal dulu. Begitu Alienko dikenal, kita kenalan sama orang juga jauh lebih enak kayak gitu. Nah, sistemnya gimana? Ada dua macam. Pertama kita ikut paket mereka. Contoh di satu venue itu ada WO-nya juga. Nah, mereka bikin paket. Misalkan paket wedding 200 juta. Nah, Alienko include di sana gitu. Itu udah ada deal-dealan harga antara si WO-nya sama Alienko. Ada satu lagi beberapa juga hanya rekomendasi, misalkan si A merekomendasikan Alienko. Si A itu adalah marketing catering misalkan. Rekomendasikan Alienko. Mereka ada marketing fee sekitar 5-10% dari nilai transaksi seperti itu. Jadi ada dua sih yang versi yang kita pakai. Kayak gitu. Oke, Mas Toras gimana? Nah, itu Mas yang dengan WO tadi yang kita kasih ke WO harga khusus berarti sudah dipotong untuk fee bagian mereka begitu? Enggak, kita nggak ada fee lagi kalau paket. Kalau paket itu nggak ada fee, tapi kita udah deal-dealan harga di bawah harga publish rate. Contoh misalkan harga publish rate kita 1 juta. Nah, untuk kita jualan ke vendor A, itu kita jual 8 juta atau 7 juta misalkan gitu. Berarti WO-nya nggak dapat bagian apa-apa gitu, Mas? Ya, mereka kan dapat harga dari paket. Jadi udah nggak ada marketing fee lagi. Gimana, Mas Toras? Maksud saya gini, Mas. Mereka tuh dengan dari kita tuh nggak dapat apa-apa tuh, Mas. Iya, nggak. Dapatkah mungkin dari setiap proyek? Nggak ada? Nggak ada. Jadi mungkin dia untungnya dari paket situ ya, kan ada paket mungkin ada vendor, ada catering, ada dekor, ada catering dan lain-lain. Jadi mungkin di situ dia ngelebihin fee-nya, keuntungannya dia dari situ kali Bang ya. Betul. Oke, jadi ke kita mah udah bersih aja segitu ya. Ya, itu deal-dealan. Pokoknya deal-dealan kita sama WO sekian gitu. Toh harganya kita udah turunin kalau kita udah deal-dealannya di bawah harga, terus kita
ngasih marketing fee lagi, waduh berat banget di kitanya gitu. Oke. Makin terus margin. Oke. Gimana, Mas Toras? Oke, thank you Bang Ali. Oke. Mas Toras ini bukan Toras Sudiro kan? Bukan. Takutnya diintip ya kan ini. Oke, thank you Mas Toras. Sudah terjawab ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Toras. Next ada Mas Febriansyah. Silakan Mas Febri. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ali, mau tanya, perlukah kerja sama vendor untuk saat ini ya? Karena misalnya gini, misalkan sama dekorasi, WO, dan lain-lain. Sedangkan, oke, ini berkaca dari saya misalkan twin fotonya ya. Kebetulan kan kalau saya ada dekor juga, ada WO juga gitu ya. Apakah perlu misalkan kerjasama dengan dekorasi, WO, dan lain-lain, padahal si vendor dekorasi itu juga udah kerjasama dengan brand fotografi lainnya gitu loh. Dan istilahnya ini dengan lingkup satu kota kita lah. Nah, apa yang kira-kira harus kita lakuin gitu? Soalnya gini, dengan kita bekerja sama juga, apakah itu bakalan agak kagok gitu? Terlalu terlihat banget ketika misalkan saya dengan dekorasi A dan si itu juga dengan brand vendor lain dengan dekorasi A juga. Kalau harganya sama kan, apakah nggak gimana gitu ya? Apa akan terlihat seperti apa gitu dengan jomplangnya keadaan sekarang gitu? Gimana tuh melihatnya? Ini Febri agak kompleks nih, karena gue pribadi masih tetap di foto aja. Kalau Febri kan punya WO juga, punya catering juga gitu. Waduh. Dia memang pengadaan pernikahan, Mas. Iya. Ada di satu WO yang gue rekanan, dia cuma ngasih satu info bahwa, Li, kalau lo pakai, lu buka vendor WO, gue nggak akan pakai lo lagi gitu. Dia langsung saklek gitu. Jadi akan mendistrak bisnisnya dia pasti kan. Contoh gue instruksi besar. Jadi gue misalkan rekanan sama vendor WOC gitu. Tiba-tiba gue punya WO juga. Akhirnya kan gue akan jadi kompetitor kan sama si WOC gitu. Nah, dia langsung ngasih ultimatum, kita nggak bakal rekanan lagi untuk di fotonya gitu. Ya kita temenan tapi di bisnis akan udahan gitu. Itu untuk menjaga kestabilan bisnis. Kalau menurut gue ya logika banget sih gitu. Nah kalau kayak Febri, gue punya WO juga, gue foto sama dekor, terus gue rekanan sama dekor juga yang sama-sama rekan. Wah, kusut juga tuh gue jawabnya tuh. Secara pribadi gue belum pernah punya selengkap Febri gitu. Tapi menurut gue yang perlu digarisbawahi, selama harga publish itu harga paketan itu nggak dipublish ke klien, kalian aman sebetulnya. Contoh, misalkan Febri vendor foto terus rekanan sama WO. Nah, si WO itu kan punya harga paket aja. Nah, selama harganya itu nggak dipublish, itu nggak bakal nurunin bargainingnya si Twin gitu. Misalkan harga publish Twin 10 juta. Nah, di vendor WO, dia ngerilis harga Twin 5 juta. Nah, itu akan nurunin bargaining pasti. Nurunin brand, pasti nurunin gitu. Nah, sebaiknya emang diinfoin bahwa itu nggak perlu dipublish gitu. Untuk kesepakatan harganya. Gitu. Itu kan akan menurunkan brandingnya Twin gitu. Dan lagi, selama itu menguntungkan dan nggak merugikan siapapun, ya menurut gue goso aja sih. Lanjut Kalau aja ya. Enggak ya goso aja kalau emang tetap masih nguntungin gitu. Soalnya kalau sekarang kalau dilihat ya, banyak teman-teman yang memang harganya itu memang dipublish lah. Karena setiap orang kan mungkin kalau sekarang saya bisa bertahan sampai detik ini, yang istilahnya karyawan masih bisa kerja itu karena memang ambil dari jatahnya DP gitu loh.
Yang penting bulan ini nih kita masukin DP aja dulu. Karena kalau misalkan kalau ngelihat ya, kalau saya udah coba nih tanya teman-teman, ada beberapa teman-teman yang coba dipublish harga dengan sekian gitu, dengan paketnya ini. Terus sama yang nggak dipublish. Nah, itu jumlah yang nanyanya itu lumayan loh. Lumayan signifikan apa ya, Yang publish. jauh gitu. Nah, makanya dari situ saya juga coba nyoba buat ngeluarin. Nah, yang agak kerasnya itu adalah ketika nggak usah sebut nggak usah sebut WO sama yang lainnya lah. Misalnya kita kerjasama dengan vendor dekor lain gitu, dan ada istilahnya dekor itu juga dengan fotografer lain gitu. Nah, ini yang agak jadi gimana? Apakah kita memang ya udah gue samain aja gitu kan, dengan kaidah-kaidah apa istilahnya promosi dan lain-lainnya, terus branding kitanya juga ya mau diapain gitu tuh istilahnya. Kalau menurut Bang Ali gitu gimana gitu? Siapa tahu gini Bang, misalkan Alienco terus The Moto misalkan, atau siapalah File misalkan, atau enggak Twin juga lah. Itu kerjasama dengan vendor dekornya misalkan Suryo lah ya. Iya, Mas Suryo. Atau enggak itu. Nah, apakah lebih baiknya gimana sih gitu? Dengan publish rate-nya misalkan 10 juta gitu. Dua-duanya apakah memang kita ya udahlah gue samain aja sama itu gitu. Sedangkan sebenarnya kita pengennya beda gitu. Nah, lebih baik kayak gimana? Karena udah jelas pasti orang ngelihatnya harga yang lebih murah, bener nggak? Ya. Kalau misalkan itu. Sekarang kayaknya orang udah bukan ngelihat lagi, oke, lo kualitasnya gini. Gimana yang orang lihat adalah gimana caranya sekarang dia bisa akad nikah, sampai ada satu klien yang istilahnya ya udah deh, pokoknya intinya gue mau akad nikah, coba dicek harganya gitu lah istilahnya. Kayak gitu loh Bang Ali maksudnya. Oke. Kejadian nggak gitu loh? Takut udah kejadian, nah kira-kira. Gue nanggap. Jadi gini, gue punya, dari gue ada beberapa vendor WO contoh ya. Kalau statement klien pilih murah, sebetulnya tetap enggak. Karena si WO, ini kejadian banget di era COVID ini, dia mau akad, di link waktu itu akad doang sekian juta lah gitu ya. Terus dia tetap mau pakai Alienco, dan si WO ini gue bukan satu-satunya vendor foto di situ. Jadi contoh dia punya 5 vendor foto misalkan, dan gue di compare sama vendor yang satunya lagi yang lebih murah, mungkin bisa dibilang setengah harganya, tapi klien tetap milih gue kayak gitu. Jadi kalau klien akan pilih yang paling murah itu enggak. Pasar itu enggak seburuk yang kita kira sebetulnya di era COVID ini. Masih banyak orang yang punya duit, percaya deh. Iya. Banyak. Buktinya mereka masih mau DP-in kita gitu misalkan. Ya itu terjadi di gue waktu itu. Tapi pada akhirnya gue nggak ngambil akad itu. Karena ya pertimbangan satu dan lain hal, ya kita nggak ngambil akad di zaman waktu itu lagi tanggal 24 April apa kalau nggak salah. Itu udah bahaya-bahayanya lah gitu intinya. Ngerinya lah ya. Iya, razia di mana-mana gitu. Akhirnya kita nggak ngambil wedding itu. Yang si WO-nya bilang si itu aja pakai. Oh dia nggak mau sama si vendor vendor B gitu. Padahal mah harganya setengah harga gua gitu. Itu. Jadi kalau di 5 vendor ya gua sekitar, gua nggak paling mahal juga sebetulnya. Di WO rekanan gue bukan yang paling mahal juga. Tapi ada beberapa yang lebih murah dari gue juga ada gitu. Ya contoh dari range 5 juta sampai 35 juta untuk starter harganya si WO itu punya gitu. Gue main di tengah di 20-25 gitu masih
tetap bisa jualan sih. Kayak gitu. Jadi kalau orang ngerasa tetap punya duit, dia akan pasti bayar yang lebih mahal gitu. Nggak melulu pasti lebih murah. Dan jadi kita tetap bertahan aja lah ya. Ya kalau di gua sih ya paling harganya pasti gua akan berbeda dengan di zaman yang kondisi baik-baik aja gitu. Kondisi normal ya. Negonya bisa lebih fleksibel lah gitu. Walaupun nggak nyungsep. Iya. Berarti jangan kaku-kaku amat lah ya. Kita masih bisa jualan akad 15 juta akad doang. Mantap. Mungkin Mas Febri bentuk kerjasamanya bisa dibeli brand sebelah WO-nya. Mungkin dekornya bisa, ya saham sekian persen bisa dimiliki mungkin. Manfaatan momen COVID ini banyak sekali. Banyak yang nggak gade nih. Banyak, iya. Mungkin bisa dimanfaatkan itu. Gue juga masih berpikir, pokoknya kita jual murah belum tentu ramai juga kok. Kita banting harga belum tentu ramai juga. Setuju. Gimana Mas Febri? Aman? Siap, aman. Atur nuhun. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Bang dari Ardiansyah. Gue bacain nih Bang, karena beliau terkendala dengan mikrofon. Oke, Bang Ali mau nanya workflow foto wedding yang baik dan benar gimana sih? Biar pembagian tugas ke tim bisa efektif. Tahu dia. Oke, itu kayaknya satu workshop 1 hari. Singkat aja bang. Panjang banget workflow. Dari apa nih? Mau start dari mana nih? Dari dealing atau dari mungkin lebih eksekusi kali ya. Mungkin eksekusi nih. Oke. Oh, post pro katanya. Oh, post pro. Oke, post pro-nya aja. Siap. Berarti menyimak dengan baik. Terima kasih Mas Ardian. Post pro. Oke. Yang sederhana ya. Setelah hari H kita foto. Di hari itu misalkan wedding pagi, sore itu sneak peek kita keluarin. Paling telat. Kalau kadang akad, break resepsi, itu sneak peek kita keluarin. Akadnya doang. Jadi kita main cepet-cepetan tuh. Intinya kalau bisa hari itu keluar sneak peek 20-30 foto. H+1 itu highlight keluar. Klip Instagram. Jadi H+1 Instagram yang 1 menit, video 1 menit keluar. Oke. H+2 foto pilihan sekitar 100 foto pilihan yang udah diedit itu keluar. H+3 all file foto keluar. H+4 liputan highlight video, konten video kedua udah keluar, highlight sama Instagram. +4 juga all file foto, pilihan foto udah keluar, udah sampai di klien. Jadi nggak sampai seminggu kecuali video liputan itu udah keluar semua. Gitu. Udah. Itu udah keluar. Nanti baru langsung kita bikin layout album. 1 hari 2 hari kita kirim lagi layout album. ACC nggak ACC review, kalau revisi langsung kita kerjain revisinya. Mau foto mau video kita kerjain revisinya. Oh ya, tadi ada skip, kita publish ke sosmed juga, ke story. Sneak peek yang 100 foto itu kita naikin story. Kita maintain si vendor-vendornya. Si vendor, contoh kita punya 5 vendor misalkan. 5 vendor itu pasti mau dong gitu kan. Itu kita kirimin tuh. Kita japri-japriin, kita DM, mereka akan ngepost. Kita akan di-mention lagi sama mereka. Itu yang foto-foto kalian akan bisa jadi viral. Kalau teman-teman ngepost sendiri, pasti agak susah. Nggak terlalu banyak. Tapi ketika ada 5 vendor yang nge-repost foto kalian pasti akan jauh lebih enak lagi. Akan naik lagi tuh foto, panas terus fotonya. Nah, kalau udah cetak, udah selesai ya 2 minggu, revisi segala macam, paling nggak 1 bulan itu liputan sama file cetak itu udah jadi. Udah tinggal nunggu kirim-kiriman, kanvas segala macam. Biasanya sih yang lama kita udah kirim, kliennya nge-reviewnya yang lama. Iya, di kliennya ya biasanya ya. Jangan lupa upload di YouTube juga. Untuk Instagram, highlight, video-videonya dinaikin di YouTube. Berarti semua media Bang ya? Iya, betul. Oke. Dah, gitu. Semoga terjawab. Simpel tapi pasten. Main cepet sih, zaman sekarang main cepet.
Iya. Oke, aman katanya. Ini Kang Guguh, silakan Kang Guguh langsung kepada beliau. Ini Google Ciwidey. Yoi, Juragan Tanah Ciwidey. Silakan Kang Guguh. Assalamualaikum Kang Damang. Alhamdulillah. Wah, Damang. Langsung Kang Guguh. Pertanyaan saya sebetulnya mungkin pertanyaannya klasik ya. Jadi kayak saya kan kebetulan memang kalau di Ciwidey mah ada namanya juga kampung kecil. Jadi otomatis kuenya sedikit gitu. Jadi kalau misalkan mau rebut-rebutan dan kebetulan yang tadi Kang Azmi bilang bahwa semua orang itu become photographer kan sekarang gitu ya. Yang orang cuma modalnya HP aja udah alih-alih namanya jadi Satria Fotografi gitu. Oke, Oppo. Oke. Nah, jadi masalah si kuenya yang sedikit dengan vendor yang banyak, otomatis apalagi kalau yang di daerah kayak kita di sini, itu lebih ke main di harga gitu ya. Margin harganya memang antara saya dan beberapa vendor yang lain memang mungkin saya bisa dibilang bahwa saya yang tertinggi di tempat saya sekarang gitu ya. Karena memang dari awal saya juga memang menetapkan harga segitu gitu ya. Relate dengan yang harus saya bayarkan ke tim dan lain-lain gitu ya, dengan produksi dan lain-lain. Ternyata belakangan hari saya baru tahu bahkan ada yang harganya itu selisihnya hampir 60% dibanding yang saya jual dengan output yang sama. Ngeri nggak? Oke. Gitu. Wow. Nah, saya baru tahu ternyata mereka itu lebih murah di cost produksinya itu dengan metode printing untuk cetak fotonya. Jadi, which is itu harganya selisihnya ternyata 50% dibanding harga cetak dengan cetak lab gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bang Ali nih, untuk mensiasati itu, karena kan kalau konsumen mereka nggak pernah tahu ya, itu dicetaknya pakai cetak lab atau mau pakai printing, yang jelas mereka terima itu foto gitu. Seperti itu. Itu kira-kira harus seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, untuk yang tadi yang Bang Ali sempat sounding dengan reschedule, Bang. Karena kebetulan memang saya untuk tanggal 6 Juni ini udah ada 4 dan semuanya reschedule. Yang satu itu tetap akadnya itu di tanggal yang sama, di tanggal 6 Juni itu, tapi resepsinya di reschedule gitu. Nah, kira-kira kan tadi Bang Ali bilang sempat yang anti galau itu ya, itu nggak ada penambahan. Saya memang kalau yang reschedule dengan akad dan lain-lain itu memang nggak ada penambahan. Kecuali kalau yang hari H-nya, yang akad dan resepsinya dipisah, itu rencananya memang ada penambahan. Nah, sampai saat ini juga saya belum bisa memastikan untuk penambahannya kira-kira berapa tuh idealnya gitu, Bang. Terima kasih. Oke. Jadi jawab dulu pertanyaan pertama dulu deh. Menurunkan biaya produksi ya? Ya, betul. Kalau boleh jujur, biaya produksi Alienco untuk cetak album ya, itu nggak terlalu beda jauh sama biaya produksi teman-teman. Kalau boleh jujur, kita masih pakai album yang album laminating itu, yang tebel itu, yang nggak sampai 300.000 biaya produksi. Oke. Jadi itu udah murah, maksud gue sih udah terlalu murah ya untuk biaya produksi. Kita nggak pakai cetakan apa tuh yang tipis itu namanya magazine. Kita nggak pakai magazine. Jadi kayaknya untuk nurunin cost produksi kayaknya nggak relate kalau buat Alienco. Nah, gimana sih pertanyaan intinya apa Gue? Gimana? Jadi gini, ini kan kalau ngelihat dari kompetitor saya, mereka itu kan jualnya di bawah harga banget gitu ya. Nah, ternyata mereka itu ngejarnya di proses cetaknya yang menggunakan printing, which is harganya lebih murah ya Bang ya. Nah, saya nggak mau kan, saya nggak mau tuh menggunakan printing karena ya sendiri gitu ya, untuk berapa tahun ke depan juga gambarnya udah nggak karu-karuan.
Nah, sementara konsumen kan nggak pernah tahu tuh itu mau di printing kek, mau dicetak kek. Yang jelas mereka terima hari itu, saya terima itu foto dengan boxnya dan lain-lain. Fisiknya kan sama gitu ya, fisiknya sama. Kita mau jelasin bahwa ini mah pakai printing, ini mah pakai ini, mereka mah nggak akan peduli gitu ya. Kira-kira tuh untuk mensiasati itu bagusnya seperti apa Bang gitu. Kayaknya nggak perlu disiasati apa-apa sih, selama jualannya Kukuh masih lancar-lancar aja. Memang gini Bang, jadi ya memang beberapa tahun ke belakang sebelum vendor-vendor yang lain bermunculan di tempat saya, hampir semua nikahan di Ciwidey itu saya yang ngambil ya. Oh gitu, jadi pasarnya mulai terus. Memang ngerasa bahwa wah pasar saya digoyang nih dengan harga-harga murah itu, gitu Bang. Kenapa pertanyaan itu akhirnya muncul gitu? Oke, jadi apapun yang jadi gini ya, ini ada cerita nih sebetulnya si Simon Sinek namanya. Simon Sinek itu datang ke workshopnya Microsoft, itu 70% Microsoft karyawan atau petinggi-petinggi Microsoft itu membicarakan produknya Apple. Ya. Gitu. Tetapi apa yang si Simon Sinek itu dia ikut workshop lagi, ngisi workshopnya di Google, di Apple. Apa yang CEO Apple itu lakukan dan pikirkan itu 100% mikirin memperbaiki dirinya, nggak mikirin si Microsoft-nya gitu. Nah pilihannya kita mau jadi Microsoft atau mau jadi Apple gitu. Gitu. Jadi kalau orang-orang Apple, mereka berlomba-lomba dengan dirinya sendiri, bukan dengan kompetitornya gitu. Nah kalau yang gue tangkap, Kukuh ini posisinya sekarang lagi jadi Microsoft, yang gimana cara biar terdistract sama Apple gitu. Kalau gue bilang ya fokus sama improve usaha kita aja gitu, karena itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Gitu, itu di luar kendali kita improve di kita. Yang saran gue sih simple, yang pasarnya diluasin dilebarin. Kalau teman-teman di Alhamdulillah memang sekarang saya juga udah ada kerjasama dengan WO, ya udah di kota lah ya, udah ke Bandung. Jadi yang malahan memang yang Bang Ali barusan bilang bahwa saya justru yang di Ciwidey-nya ketika di Ciwidey-nya berkurang, yang ke kotanya alhamdulillah nih nambah memang gitu. Hanya memang karena secara pribadi aja gitu ya, orang yang kadang udah nyaman di satu posisi ketika digoyangin kursinya tuh ngerasa wah gila nih kursi gue dan goyang-goyangin nih gitu, kayak gitu aja. Udah mulai risih ya. Nah, tapi sebetulnya memang apa yang Bang Ali tadi sampaikan kayak yang aftermarketnya ya. Jadi saya kayak misalkan yang tadi ulang tahun pernikahannya itu memang saya udah lakukan, tapi memang nggak saya mention juga di itu, mungkin yang harus saya perbaiki kayak Bang Ali di repost lagi di story kita gitu ya, mention namanya dia, itu mungkin yang belum saya lakukan sih. Thank you Bang. Oke, jadi meluaskan pasarku. Siap. Iya, kan udah pada tahu juga kan, vendor-vendor foto Bandung itu sekarang pada jualan di Jakarta gitu. Yang banyak ke Jakarta. Ratusan kilometer gitu. Apalagi Ciwidey ke Bandung gitu, masih puluhan lah itu. Kepleset nyampe itu. Jadi orang Ciwidey bisa menginvasi Bandung, mumpung orang-orang Bandung pada ke Jakarta kan. Mungkin regenerasi. Ke Jakarta Bang kemarin. Oh gitu. Ada satu di Jakarta kemarin, alhamdulillah. Itu sih itu. Siap. Yang pertanyaan kedua Bang, yang kedua lagi yang tadi yang reschedule. Reschedule itu saya yang ada yang akadnya tetap di tanggal itu, tapi resepsinya di reschedule. Nah itu kira-kira idealnya harus berapa tuh Bang untuk penambahannya? Mereka kan cuma akad aja tuh sekian jam gitu ya, nggak terlalu lama juga gitu. Memang kalau yang reschedule dengan akad dan resepsinya di hari yang sama, saya nggak ada penambahan. Kalau angka kayaknya yang paling tahu idealnya lu di sana deh. Iya, enggak maksudnya kalau ngelihat dari persentase Bang? Kalau di gua itu ada paket akad sekitar 10 juta kalau nggak salah. Itu masih bisa digoyang.
Kisaran Oke. itulah 5 sampai 10 juta. Oke. Cost satu fotografer, satu video, satu kru. Oke. Dan outputnya nggak ada kalau gue. Outputnya Oke. semua Jadi hanya soft file aja ya. profile. Siap. Jadi range gue 5 Siap. sampai 10 masih masuk. Siap. Thank you, Bang. Thank you. Aman Kang Gugu? Siap, aman. Nuhun. Siap. Last question nih, Bang Ali. Siap. Dari Mas Riki T. Julianto. Bang Satria, saya nggak bisa on mic. Oh, salah. Bukan. Oh, ini nih. Nah, Bang Ali, workflow pas di link ke klien gimana, yang direct booking gimana? Ada nggak kayak kuesioner ke klien? Contoh, suka style gimana, color tone, dan lain-lain. Gitu, Bang. Ada namanya form request client, itu dikirimkan ketika 2 minggu sebelum hari H atau pas technical meeting. Di situ ada nama, nomor telepon, alamat email, alamat lengkap, kemudian pengirimannya kemana, nama di album, nama di video, pilihan lagu video, frame kampasnya mau warna apa, kemudian note buat fotografer, note buat videografer, gitu, lengkap, ada tanda tangan segala, dan ada poin-poin 1, 2, 3 sampai 7, yang terakhir itu semua hasil output akan digunakan untuk tidak keberatan untuk digunakan di media promosi Alienco. Itu penting itu, dan itu ditandatangani sama klien. Jadi pelajaran dari mana? Itu kita belajar dari beberapa tahun yang lalu, kita lumayan sering salah nama cetak yang di albumnya. Dan itu kan lumayan buruk lah, nggak oke buat after sales-nya gitu. Iya. Dan beberapa kali juga ganti lagu. Video kan kalau udah ganti lagu kayak bikin baru kan, kayak gitu, itu juga memperlambat. Akhirnya ya lagu dari Alienco apa dari klien. Kemudian kalau dari klien lagunya apa aja, suruh nulis 3 kayak gitu. Jadi sangat detail kita. 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu sebelum hari H ada form request klien. Yang isinya memang untuk itu. Nah, kalau untuk color tone sendiri, Alienco memang punya ciri khas di situ atau senang yang natural-natural aja? Untuk saat ini seperti yang di Instagram kita sih, seperti itu ya, ngeton tapi nggak coklat-coklat banget gitu. Memang ciri khasnya look-nya Alienco adalah di tone seperti itu, Bang ya? Iya, kayak gitu. Yang 2 tahun terakhir ya. Kalau 2 tahun sebelumnya kan kita stylenya ikut uppermost, ya segala macam. Iya. Tapi ya udah pernah pakai itu gitu. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, tampaknya terima kasih Bang Ali, kata Mas Riki. Oke, Bang Ali mungkin last quotes sebelum kita closing nih Bang, sebelum kita selfie bersama, screenshot ya kan. Virtual photoshoot bisa dilakukan saat ini. Bonus buat teman-teman. Oke. Oh bentar Bang, ini ada nanya dari Iqbal. Sorry. Iqbal, oke Mas Iqbal. Boleh. Silakan Mas Iqbal. Langsung. Monggo. Halo Mas Iqbal. Mas Iqbal, halo. Nggak ada on mic. Nggak ada on mic, oke. Silakan tulis di kolom chat, nanti saya bantu bacakan. Silakan Mas Iqbal Fiali. Oke, kita nunggu pertanyaan Mas Iqbal. Sat, mau informasi tambahan kali ya, Sat ya? Oh, boleh. Silakan. Materi Bang Ali waktu di acara NIIS Desember kemarin, udah kita upload di YouTube-nya File Indonesia tuh. Jadi, melengkapi materi yang tadi disampaikan, nah bisa nonton YouTube kita, sharingnya Bang Ali di Desember kemarin. Yes, boleh komen, like, and subscribe. File Indonesia.
Mungkin boleh Pak Azmi di-share linknya, Di Pak. share linknya ya sebentar. Iya, di-share linknya. Oke, ini Mas Iqbal, Viali sudah memberikan pertanyaannya. Oke, Bang Ali, saya baru dalam bisnis ini. Gimana cara mendapatkan feedback klien ya? Saya tuh ingin tahu profil klien saya itu seperti apa. Kalau awal Alienko seperti apa di awal bisnisnya? Oke, last question dari Mas Iqbal. Silakan, Bang Ali. Oke, kalau feedback itu kalau udah pakai jasa kita gitu ya, betul ya? Ya, ya. Kalau feedback kita ada juga namanya form kepuasan pelanggan. Oh, customer service sekali memang ya. Kalau kasih link, ngisi form di Google Form, itu pertanyaannya gimana performa tim kita, gimana kecepatan customer service kita, gimana kesesuaian hasil sama pokoknya mengenai apa yang customer experience itu kita gali gitu. Kalau itu nilainya harus bagus semua. Kalau kata cukup itu langsung kita review tuh buat bahan evaluasi teman-teman. Apalagi kalau udah di bawah cukup atau dia alhamdulillah selama ini belum ada komplain. Nah, kalau dia komplain harus kita follow up lagi, kita hubungi, ketemu atau semacamnya kayak gitu. Tapi so far ada yang ngasih nilai gimana kecepatan pelayanan customer service kita cukup itu udah nilai merah tuh di kita. Gitu. Gimana perform harus excellent memang ya. Apa? Harus excellent ya hasilnya ya. Service excellent. Kalau cukup itu nggak baik itu di kita. Nggak gitu. baik ya. Oke. Oke. Jadi ada feedback, ada form kepuasan pelanggan namanya. Hebat udah. Udah kayak habis servis mobil lah. Nah itu gue dapat idenya dari habis servis mobil, kan gue ditelepon. Ini gimana Pak pelayanannya? Ini, nah itu dari situ gue tangkep, gue bikin tulisan, akhirnya gue konversi jadi versi vendor foto. Gitu. Oke. Berarti at least baik ya? Harus baik. At least baik ya? Cukup enggak ya? Oke. Terus saya tuh ingin tahu profil klien saya itu seperti apa. Jadi untuk cara mengetahui profil si klien gimana caranya, Bang? Oke, kalau belum eksekusi itu sulit. Belum moto ya, kalau pemula belum moto itu sulit. Yang pertama ya pasti harus test drive dulu. Minimal at least 5-10 kali turun di lapangan jualan. Nah dari situ baru bisa ke grab profil awal klien kita seperti apa, profil yang kita inginkan seperti apa. Nah, gap itulah yang akan kita gempur gimana caranya dari profil awal menjadi profil impian kita. Misalkan kita pengen punya klien-klien pilot, pengen punya klien dokter, segala macam. Nah, profil kita yang sekarang ya masih setengahnya atau profil yang mereka punya gaji masih di bawah 10 juta. Nah, gap itulah yang PR kita gimana caranya bisa ningkatin jualan kita. Yang pertama ya pasti branding, itu nomor 1 gitu. Gimana cara ningkatin branding ya panjang lagi caranya. Iya. Bisa ikutin kelasnya Alienko workshop di bawah ini, jualan lagi gue. Itu sih. Jadi kalau untuk profil awal paling gampang ya kita udah moto dulu, terus mereka suruh ngisi buyer persona namanya. Jadi mereka gaji berapa, mereka di kantornya pekerjaannya apa gitu. Gitu sih. Dari berarti situ memang survei marketnya setelah melakukan eksekusi foto dulu ya? Iya betul. Oke. Kalau belum punya belum agak susah. Iya. Berarti memang harus deal dulu dengan kliennya. Iya. Baru mungkin bisa mengenal, berkesinambungan, terus ya konsistensi, mungkin nanti akan tahu ya karakter tadi yang Bang Ali sampaikan, mau klien apa yang kita pengenkan, dan yang datang seperti apa sama kita ya. Iya. Oke. Tuh. Oke Bang, terima kasih kata Mas Iqbal. Oke, Bang Ali, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita foto bersama di kelas rumah masing-masing ini? Ya, pertama sukses buat File Studio. Terima kasih Kang Asmi. Terima kasih Kang Sawi. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut webinar hari ini. Intinya service itu impact-nya bukan impact tidak langsung, tapi berimpact langsung di bisnis kita. Gitu. Jadi service excellent is must gitu. Is must. Harus ya Bang ya. Ya, pokoknya kalau nggak tahu caranya
banyak kok teori-teorinya di YouTube juga banyak channel-channel mengenai customer service atau service excellence kayak gitu. Jadi yang utama adalah service. Jadi sebelum skill mungkin teman-teman visual sudah oke, tapi customer service mungkin yang perlu kita asah lagi Ya. agar klien bisa lebih mau sama kita ya. Betul. Karena kan kita bisnis jasa, jadi yang dilihat bukan foto aja sebenarnya, bukan hasilnya, tapi pelayanannya. Itu jadi value utama. Berarti ini ada ranahnya bisnis ya Bang ya, bukan jadi artis dulu ya. Betul. Itu yang gue inget. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut kelasnya Bang Ali. Sebelum kita break sholat zuhur, mungkin pada puasa insya Allah ya. Yang nggak puasa silakan makan siang dulu. Kita foto bersama dulu. Silakan Bapak fotografer. Ini ada dua halaman ini. Iya. Ada 2 halaman. Boleh teman-teman yang ada webcamnya kita nyalain ya. Iya, yang ada webcamnya silahkan. Yang nggak ada boleh namanya kayak Kang Wawan digedein silahkan. Oh ya, ada Om Fusui ternyata di sini. Ada Om Fusui, ada Mas Ino. Terima Oke. kasih. Oke, siap. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Saya masuk page 2, sebentar. Ya tuh Mas, fotonya bagus nggak? Aku angle-nya kanan. Virtual photoshoot-nya bayarnya murah, nggak usah banyak pengen. Iya, siapa? Oke, siap. 3, 2. Sekali lagi, 3, 2. Oke. Mantap. Baik, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Saling mendoakan dalam kebaikan. Kita harus tetap bertahan ekosistem fotografinya biar tetap kuat. Kita break sholat zuhur dulu, kita istirahat dulu sebentar. Nanti mungkin sekitar berapa menit ya? Masuk lagi jam 1 ya. Jam 1 kurang 10 mungkin ya kita. Jam 1 kurang 10 kita masuk kelas lagi. Ada 20 menit kita break dulu ya. Oke. Sebentar saya share foto yang tadi dulu, Sat. Oke. Di chat box ya. Ih, keren Bandicam, baru tahu saya. Keren pakai Leica gitu nggak ya? Enggak, ini lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi ya? Oke, Bandicam. Oke, terima kasih Bang Ali. Waktunya, sharingnya insya Allah bermanfaat buat kami semua. Teman-teman, silakan yang tadi penting atau nanti ikut kelasnya silakan dicatat. Langsung eksekusi abis ini. Customer service is must. Itu highlights dari Bang Ali hari ini. Jadi customer service itu adalah harus dilakukan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kelasnya Mas Erlangga, The Fotomoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.